Halo teman-teman, gimana kabarnya? Apakah kalian masih ingat apa itu tiristor? Benar sekali, tiristor adalah komponen semikonduktor yang digunakan untuk mengendalikan arus listrik yang besar. Nah, berikut ini adalah contoh dari tiristor. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang penyulut tiristor. Penyulutan tiristor adalah proses menghidupkan dari keadaan off ke keadaan on agar dapat bekerja sesuai fungsi yang dibutuhkan. Penyulutan ini penting agar tiristor dapat mengalirkan arus listrik secara terkendali. Kita sudah tahu kalau tiristor memiliki dua keadaan, yaitu on atau menyala dan off atau mati. Dalam keadaan on, tiristor akan mengalirkan arus listrik dengan hambatan yang sangat kecil. Sedangkan dalam keadaan off, tiristor akan memutus aliran listriknya. Komponen tiristor yang menjadi fokus utama kita hari ini adalah diode for alternating current atau DAC dan unit junction tiristor atau UJT. Diode memiliki peran sentral untuk menghasilkan impuls agar dapat melakukan penyulutan. Berikut ini ada beberapa contoh dari diode. Kemudian gambar berikut ini merupakan konstruksi dasar, simbol, dan karakteristik dari diode. Struktur atau simbol diode terlihat seperti dua diode yang saling berhadapan dengan salah satu ujung diode dihubungkan ke ujung yang lainnya. Berikutnya adalah UJT. Fungsinya adalah memberikan pulsa yang diperlukan untuk memulai penyulutan tiristor. Ini adalah contoh dari UJT. Komponen ini merupakan sambungan tunggal berbahan PN, di mana bahan P dikonstruksi dengan dua terminal basis, sebut saja B2 dan B1. Sedangkan N adalah emitter yang diletakkan di dekat terminal B2. Sebuah UJT biasanya menunjukkan base dan emitter yang berhubungan dengan panah yang mengarah ke junction antara dua resistor. UJT umumnya dapat dibuat menggunakan rangkaian yang ekuivalen seperti berikut ini. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menyulut tiristor. Di antaranya yang pertama, penyulutan dengan menggunakan tegangan breakdown. Dalam metode ini, tegangan diterapkan pada tiristor hingga melebihi tegangan breakdown-nya. Sehingga setelah ambang breakover tercapai, tiristor akan secara otomatis beralih dari keadaan off ke keadaan on karena mengalami avalanche breakdown, yaitu kondisi di mana arus yang sangat besar mengalir melalui bahan yang biasanya merupakan isolator yang baik. Kedua ialah penyulutan dengan laju perubahan tegangan. Tiristor akan menyala jika laju perubahan tegangan melebihi ambang tertentu. Metode ini sering digunakan dalam rangkaian perlindungan dan pengaman. Jika suatu tegangan diaplikasikan dengan tiba-tiba, arus pengisian akan mengalir dan cenderung mengkondisikan komponen tersebut. Ketiga adalah penyulutan dengan temperatur. Pada suhu yang rendah, tiristor mungkin memerlukan impuls tambahan untuk menyala. Sedangkan saat temperatur naik, arus bocor pada sambungan yang dibias mundur akan menyebabkan naiknya suhu pada komponen. Suhu tinggi ini dapat mempercepat penyulutan dan mengakibatkan tiristor berkonduksi. Empat, penyulutan dengan cahaya. Metode ini berguna dalam aplikasi yang membutuhkan kontrol cahaya. Tiristor yang sensitif cahaya akan menyala ketika cahaya tertentu mengenainya. Tegangan turn on karena pengaruh cahaya dapat diperoleh melalui radiasi komponen. Ini dapat digunakan sebagai alternatif penyulut gerbang dan memungkinkan untuk diaplikasikan pada rangkaian yang memerlukan tanggapan cahaya atau isolasi listrik. Misalnya pada lampu listrik otomatis. 5. Penyulutan dengan gate atau gerbang. Pada pemicu arus kecil diaplikasikan ke gerbang tiristor melalui sirkuit kontrol. Hal ini memungkinkan tiristor beralih dari keadaan mati menjadi konduksi. Metode ini membutuhkan penguatan penyelaan yang tinggi, yaitu perbandingan arus anoda dan arus gate. Hal ini memungkinkan pengaturan daya pada tegangan rendah. Namun, jika arus gate diperbesar, maka tegangan breakover SCR akan turun sehingga SCR dapat konduksi pada tegangan yang lebih rendah. Metode yang paling umum digunakan untuk menyulut tiristor adalah penyulutan gerbang, di mana rangkaian tersebut harus memenuhi dua fungsi umum. Yang pertama, menghasilkan pulsa tegangan secara periodik,
umumnya terdiri dari rangkaian gerbang logika, flip-flop, counter, dan sebagainya yang terintegrasi dengan rangkaian penyulut. Yang kedua, membutuhkan rangkaian penyulut yang disebut sebagai gate driver dikarenakan pulsa yang dihasilkan cukup rendah untuk melakukan penyulutan. Rangkaian gate driver ini biasanya terdiri dari pembangkit pulsa, penguat pulsa, dan trafo pulsa yang dapat diilustrasikan sebagai berikut. Ada beberapa jenis pulsa tegangan yang dihasilkan oleh rangkaian pembangkit pulsa. Yang pertama, penyulut pulsa tunggal. Penyulut pulsa tunggal membutuhkan pulsa yang lebar yang cukup lama agar arus anoda tiristor dapat mencapai arus lasing. Jika beban induktasi yang tinggi, penyulut pulsa tunggal mungkin tidak akan berhasil. 2. Penyulut pulsa DC continue. Penyulut pulsa DC continue memberikan tegangan DC pada gate tiristor selama periode konduksi. Hal ini akan memastikan bahwa tiristor akan selalu menyala bahkan jika beban memiliki induktasi yang tinggi. Namun, metode ini juga akan menghasilkan disipasi daya yang besar. Yang ketiga adalah penyulut pulsa berantai. Penyulut pulsa ini adalah pilihan yang populer karena dapat menjamin bahwa arus anoda tiristor akan mencapai arus lasing, bahkan jika beban memiliki induktasi yang tinggi. Selain itu, metode ini juga menghasilkan disipasi daya yang lebih kecil daripada penyulut pulsa DC continue. Agar tiristor atau SCR dapat dinyalakan, terdapat 3 kondisi yang harus dipenuhi. Pertama, tiristor harus dalam kondisi bias maju. Kedua, pulsa gate yang diaplikasikan harus lebih positif terhadap katoda. Yang ketiga, impedansi beban sepatutnya jangan terlampau tinggi, agar pada saat SCR disaklar dari keadaan tidak konduksi ke keadaan konduksi dapat mencapai arus lasingnya. Jadi, apa kalian sudah paham mengenai penyulutan ini? Semoga kalian dapat memahami materinya ya. Sampai jumpa dan terima kasih.